Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri sekolah partai PDIP di Lenteng Agung. Ganjar hadir di acara PDIP di tengah isu kerenggangan dirinya dengan partai. Ganjar mengaku datang ke sekolah partai untuk agenda rapat koordinasi bersama kepala dan wakil kepala daerah sekaligus konsolidasi partai. Kedatangan Ganjar tentu menarik perhatian publik karena sebelumnya dalam kegiatan halal bihalal PDI Perjuangan di Jawa Tengah bersama dengan sejumlah kepala daerah, Ganjar tidak hadir. Tidak hanya Ganjar, saudara, Wali Kota Solo yang juga merupakan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, juga hadir dalam rapat koordinasi ini. Rapat koordinasi kepala daerah di sekolah PDIP dibuka oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Sekjen PDIP Hasto sempat mengingatkan kepada kepala daerah sebagai petugas partai harus ingat etika politik. Kepala dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan. Yang pertama mendirikan laboratorium. Dapatlah kebagian wakil bupati di atas, bupatinya di bawah. Sudah bingung, aduh ini bagaimana secara etika politik, lapor kepada Pak Komar. Masuk bupati di bawah, wakil bupati di atas. Lalu Pak Komar menjawab, di sini semua adalah petugas partai, kader-kader partai. Jadi ya ini medan juang kalau ya biasa kepala daerah atau kepala daerah mungkin tidur di hotel, tadi tidur di sekolah partai, rasakan semangat juangnya itu. Sementara itu, saudara, dalam acara rapat koordinasi dengan kepala daerah di sekolah PDIP, Puan Maharani tidak hadir. Hasto Kristianto menyebut Puan mendapatkan tugas dari Megawati Soekarno Putri untuk berkunjung ke Jawa Timur, salah satunya Mojokerto. Saat berkunjung ke tempat pengolahan sampah di Mojokerto, Puan sempat mendapat doa dari warga agar bisa menjadi presiden. Lebih lengkap, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Selamat petang, Cisco. Kalau kita lihat dalam sekolah PDIP ini, Ganjar hadir di tengah isu kerenggangan dirinya dengan PDIP. Dari pantauan Anda, bagaimana interaksi Ganjar dengan kader PDIP lainnya? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Kalau kami pantau terkait masalah kemudian komunikasi politik ataupun juga komunikasi secara personal yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga sekaligus merupakan kader dari partai PDI Perjuangan ini, kalau kami pantau semenjak tiba sekitar 1:30 siang waktu Indonesia Barat di kawasan Lenteng Agung Pasar Minggu Jakarta Selatan ini, memang ada sedikit komunikasi namun tidak intens seperti itu, dan menjawab kemudian pertanyaan publik dan juga masalah kerenggangan antara partai PDI Perjuangan dengan Ganjar Pranowo ini kemudian dijelaskan oleh dirinya bahwa memang dirinya tetap akan berada di partai PDI Perjuangan menyusul bahwa ada sejumlah informasi ataupun juga beredar kabar bahwa namanya kemudian menjadi salah satu tokoh yang akan digadang-gadang menjadi Capres 2024. Terkait dengan keterangan ini, lebih lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda kutipan wawancara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Anda. Daerah disiapkan karena tahapan pemilu kan sudah dimulai ya. Ya semua harus siaplah begitu ya untuk mendukung partai menyiapkan diri dalam pemilu besok. Dan saya kira sudah embedded lah, sudah melekat pada bekas dulu. Soal beberapa kan nama Pak Ganjar kan santer ya. Dan ini supaya apa? Nasdem juga banyak DPW yang mengusulkan nama Pak Ganjar. Nasdem banyak banget yang mengusulkan nama Bapak untuk menjadi capres. Ya gimana? Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu. Tapi saya Yang bisa juga kami garis bawahi, Yasir dan juga saudara, terkait adalah sejumlah lembaga survei yang kemudian menggadang-gadang 3 nama tokoh kemudian yang menjadi teratas dalam lembaga survei tersebut yang akan menjadi Capres 2024. Mulai dari lembaga survei SMRC, Carta Politika dan juga Poltreking, di mana nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini rata-rata ini mencapai elektoralnya 25%.
Namun hal ini tadi juga sudah dijelaskan bahwa Ganjar Pranowo tetap akan berada di partai PDI Perjuangan, menepis kemudian segala isu bahwa terkait adanya isu kerenggangan ataupun adanya perpindahan partai. Terkait dengan hal ini juga, Yasir dan juga saudara, masalah adalah etika partai politik ini sempat kemudian disinggung oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yaitu Hasto Kristianto, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2022 yang lalu. Di lokasi yang sama tempat kami melaporkan juga, beliau mengatakan bahwa Hasto Kristianto ini mengingatkan kepada partai politik lain terkait masalah etika politik ataupun juga manuver politik. Masalah kemudian kader ataupun juga yang akan digadang-gadang oleh partai politik pada kontestasi 2024 mendatang. Sehingga ini kembali kepada kebijakan masing-masing partai politik bagaimana etika partai politik tersebut dalam menghadapi kontestasi tersebut. Dan kalau kami lihat juga atau berkaca juga pada keterangan yang disampaikan juga oleh Sekjen PDI Perjuangan, ini bahwa saat ini meskipun belum mengumumkan siapa kemudian capres yang akan diusung pada 2024, namun dari pihak PDI Perjuangan ini akan terus melakukan kaderisasi internal partai politik. Salah satu seperti yang dilakukan yaitu dengan agenda pada hari ini yaitu konsolidasi partai dengan agenda rapat koordinasi bersama kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Dan juga memang dari PDI Perjuangan mengingat masih kemudian menunggu arahan dari ketua umumnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri terkait siapa kemudian yang akan diusung pada pemilu yang akan jatuh pada 14 Februari 2024 mendatang. Yasir. Sisko, kemudian yang juga menarik adalah tidak hadirnya Puan Maharani dalam acara ini. Namun meskipun tidak hadir, apakah ada pesan khusus yang disampaikan yang dititipkan Puan Maharani untuk disampaikan terutama untuk pemimpin daerah yang hadir di sana? Baik, ketidakhadiran Puan Maharani sendiri sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Sekjen PDI Perjuangan yaitu adalah Hasto Kristianto bahwa adalah mengikuti ataupun juga ada acara di lokasinya adalah di Mojokerto, Jawa Timur. Dan terkait dengan masalah ini juga memang yang juga cukup menarik perhatian kami karena ketika Ganjar hadir, Puan Maharani juga tidak hadir. Dan inilah kemudian yang masih kami nantikan juga bagaimana statement yang akan dikeluarkan oleh pihak dari partai ini sendiri. Dan terkait masalah kemudian kontestasi politik lagi kembali Yasir dan juga saudara bahwa PDI Perjuangan saat ini juga setelah kemudian mengetahui tahapan pemilu juga masih kemudian menyiapkan kader-kadernya yang nantinya akan bertarung dalam pemilu 2024 mendatang. Yasir. Terima kasih Francisco Donasiano atas informasinya.